Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-13 ini kita akan mulai editing film dokumenter dengan CapCut ya. Nah, kenapa sih pakai CapCut? Karena CapCut ini aplikasi mobile yang mudah digunakan, bisa kalian install di handphone kalian, dan kalau kalian nanti produksi film dokumenternya pakai handphone, ini bisa lebih mudah lagi untuk editingnya. Jadi nggak usah pindahin lagi ke drive, nggak usah pindahin lagi ke flashdisk, baru edit ke laptop. Jadi bisa langsung kalian edit di handphone kalian ya. Nah, karena CapCut ini aplikasi mobile berbasis cloud, jadi nanti ada beberapa fitur yang mungkin penting ya untuk kalian, dan bisa di-share juga nanti projectnya, sehingga nanti yang periksa, yang editing bisa lebih dari satu orang ya, dan bisa lebih dari satu device seperti itu. Baik, mulai dari tampilan awalnya dulu. Di tampilan awal CapCut ini sangat berbeda ya jika dibandingkan dengan Adobe Premiere, di mana Adobe Premiere itu memang aplikasi untuk PC, dan tampilannya itu udah langsung ke editing videonya gitu. Memang khusus untuk editing video secara umum. Tapi kalau di CapCut ini tuh memang lebih difokuskan untuk media sosial ya, jadi sehingga banyak sekali template-template, banyak sekali fitur-fitur yang memang bisa dimanfaatkan untuk bikin konten-konten media sosial. Nah, untuk di menu awal kalian akan lihat tampilan seperti ini ya. Jadi tampilan itu bisa di swipe ke atas untuk bikin lebih simple, atau di swipe ke bawah. Nah, di sini ada button besar di tengah-tengah ya, ini untuk membuat project baru. Terus nanti di bawahnya di sini ada beberapa tools. Biasanya tools ini tuh lebih ke AI, lebih fitur-fitur AI ya. Makanya di sini kalau kalian klik all tools, di sini tuh sebetulnya banyaknya fitur-fitur AI. Seperti retouchnya itu pakai AI juga, auto caption itu pakai AI juga, auto enhance gitu ya, dan seterusnya itu AI gitu sebetulnya. Dan memang banyaknya ini tuh digunakan untuk user-user atau akun-akun yang sudah berlangganan. Nanti di bawah sini ada project yang pernah kalian gunakan atau pernah kalian buat ya, nanti akan muncul semua di bawah sini. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi kalau misalkan kalian awalnya mengerjakan di handphone, terus mau pindah ke tablet, mau pindah ke PC, kalian bisa upload project kalian di Space. Nanti kalian bisa download projectnya dan bisa dikerjakan di device lain, atau kalian juga bisa berbagi project dengan orang lain ya, dengan user lain. Di sini tuh kalian bisa invite, ada iklan ya. Nah, kalian juga bisa invite member, jadi bisa kerjain project tersebut bareng-bareng. Cuma di sini harus upgrade ya si CapCut timnya, jadi memang harus akun yang berlangganannya itu CapCut Team gitu. Jadi kalau misalkan CapCut biasa nggak bisa seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian bawah di sini ada tools menunya, ada menunya, ada edit, menu untuk edit video, membuat project atau membuka project yang lama. Lalu selanjutnya ada template. Ya, di sini template-nya itu ada banyak. Dan ini template-nya memang template TikTok gitu ya, kebanyakan. Lalu yang ketiga di sini ada AI Lab. Ini di sini kalian bisa membuat video, membuat gambar dengan AI. Lalu keempat di sini ada Inbox. Inbox ini isinya notifikasi, biasanya masuk ke sini.
Nah, lalu menu terakhir di sini ada menu profil. Di sini kalian bisa lihat profil kalian itu berlangganan yang mana paketnya, terus ada nama profil kalian, dan kalian juga di sini bisa follow dengan teman-teman kalian. Jadi seperti media sosial juga ya CapCut itu. Jadi fungsi CapCut-nya itu udah ada editing videonya, editing gambar juga, AI juga, dan fungsinya itu bisa seperti media sosial pada umumnya. Ya, seperti itu. Nah, kita langsung lanjut aja, klik new project-nya. Seperti ini. Nah, di sini berbeda dengan Adobe Premiere ya, dimana kalian akan diminta membuat wadahnya dulu, sekuennya dulu, ukurannya berapa fps, formatnya seperti apa. Nah, kalau di CapCut Mobile ini kalian tidak seperti itu, jadi kalian langsung upload video, langsung pilih videonya yang ada di yang ada di galeri atau video yang ada di library. Library ini tuh kayak template lagi ya, jadi ada video-video yang orang lain tambahkan, tapi bisa kalian pakai gitu. Ada aset-aset video punya orang lain, tapi kalian bisa pakai, dan memang ada beberapa video yang bebas dipergunakan, atau ada juga video yang bisa digunakan untuk khusus akun yang berbayar gitu ya. Nah, di sini akan saya coba ambil 2 video dulu ya. Video 1 dan video 2-nya ini. Oke, ini adalah tampilan kerjanya, workspace-nya. Kita dari atas dulu ya, saya jelaskan dulu dari atas. Yang paling atas di sini ada tombol close ya, jadi kalau di mobile itu tombol close-nya ada di sebelah kiri. Lalu ada tombol search, di sini kalian bisa search filter, search animasi, search sounds, dan juga stiker. Lalu di sebelah kanannya di sini ada format untuk ekspornya, nanti kalian bisa ekspor video sampai resolusi 4K. Tapi kalau di medsos sebetulnya 1080p ini udah mentok ya, udah bagus, karena kalau di medsos nanti akan dikonversi lagi, lebih ringan lagi, jadi agak percuma kalau di 4K, kecuali kalian upload untuk video YouTube. Nah, kalau di YouTube itu bisa 4K ya, tapi kalau untuk IG mah ya 1080 harusnya udah bagus ya. Nah, yang kedua di sini ada frame rate, kalian bisa polin frame rate-nya di sini sampai 60. Dan kalau misalkan kalian ambil videonya itu di 30 fps atau 24 fps dan ingin jadi 60 fps, fitur optical flow-nya ini harus dinyalain. Ya, jadi kalau misalkan kameranya belum bisa ambil gambar 60 fps, ini nggak usah dipaksain, karena ini fitur optical flow itu untuk yang berbayar. Ya, jadi di 30 fps juga sebetulnya nggak masalah kalau untuk film. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada bitrate. Bitrate ini akan mempengaruhi kualitas gambar, kualitas warna pada video yang akan kalian ekspor nanti. Jadi ini saya sarankan mentokin aja sampai 100. Di sini juga ada Smart HDR, kalian bisa nyalain atau matiin, ini sebetulnya nggak masalah sih. Ya, tapi kalau misalkan pakai kamera yang agak kurang, handphonenya biasa gitu ya, bukan handphone yang high end, mungkin ini bisa kalian nyalain supaya warnanya lebih gonjreng ya, seperti itu. Lalu di bagian tengahnya, nah ini ada video previewnya. Video preview ini kalau di CapCut nggak bisa dipindah-pindah ya, jadi udah langsung layoutnya itu seperti ini, dibagi 2. Video preview gede, lalu di bawahnya ada timeline. Nah, di bagian video preview kalian bisa bikin si video previewnya ini jadi full screen seperti ini ya. Jadi di sini ada tombol button play-nya, di sini ada time indikatornya. Lalu di sini untuk kembali ke
normal. Nah, kalau di ukuran normal, button play-nya itu ada di tengah-tengah. Lalu di sini ada unlinked ya. Jadi kalau misalkan ada stiker, efek, another element gitu ya di video kalian, ini bisa di off-in ceilingnya. Tapi kalau ini di on-in, nanti nggak bisa dipindahin atau nggak bisa di delete. Nah, lalu di sebelahnya di sini ada tombol undo dan redo ya. Jadi kalau kalian tidak sengaja pindahin objek, pindahin video, tinggal di undo aja. Nah, selanjutnya di sini ada timeline. Timelinenya di sini tuh berbeda dengan di Adobe Premiere. Kalau di Premiere dia langsung bisa banyak layer. Tapi kalau di sini hanya dikasih satu layer. Ya, jadi untuk video satu layer, lalu untuk audio satu layer, untuk teksnya satu layer. Tapi nggak usah khawatir karena kita tetap bisa bikin overlay nanti. Ya, karena untuk video dokumenter ini ada bagian-bagian yang wajib di overlay seperti itu. Lalu di sini ada mute clip audio. Ya, kalau kalian klik mute clip audio nanti semua footage-nya, semua filmnya itu akan ke mute. Tapi kalau mau salah satu yang di mute, misalkan yang ini aja, kalian bisa klik tools volume, nanti di sini langsung di nolin aja. Nah, ini hanya mute satu gitu ya. Ini saya unduh lagi seperti itu. Terus di sini ada AI clipper, kalian bisa motong-motong video, dan ini pakai AI dan ini kayaknya baru sih ya. Terus ada cover, di sini kalian bisa bikin covernya, bisa pakai template juga, dan juga bisa menambahkan teksnya. Ini biasanya akan muncul cover itu untuk di IG, untuk di YouTube gitu, itu penting. Biasanya ditaruh di paling depan. Terus selanjutnya di sini ada preview videonya, dan ini yang berbeda dari Adobe Premiere ya. Jadi kalau di Adobe Premiere time indikatornya itu yang kita geser-geser. Jadi kalau mau review ke detik berapa, time indikatornya yang digeser. Tapi kalau di CapCut, yang digeser itu adalah timeline-nya nih. Ya, tinggal digeser aja pakai jari. Kayak gitu. Ya, itu perbedaannya. Mungkin di sini kalian harus terbiasa. Dan mungkin kalau yang sering pakai CapCut ini lebih nyaman. Ya, apalagi di layar handphone. Nah, nanti di sini ada satuan detiknya, ya ini tuh durasi videonya sampai detik berapa. Terus di setiap potongan footage, potongan video, nanti di sini ada tanda ada seperti kotak putih. Ini tuh buat nambahin transisi gitu ya. Dan ini hanya muncul kalau footage-nya berbeda atau videonya udah dipotong baru muncul. Nah, di sebelah kanan di sini ada tombol plus. Di sini tuh fungsinya buat nambahin footage baru. Ya, seperti itu. Terus di bagian bawahnya setelah video di sini ada add audio, dan enaknya CapCut ini add audionya bisa dari file, bisa juga dari TikTok ya, dan ini bisa kalian ambil banyak sound effect juga, ada musik juga. Jadi kalau kalian lagi bikin video yang butuh sound effect-nya, kalian tinggal cari aja di sini ada search bar-nya. Misalkan saya cari sound effect ding. Nah, nanti dia akan cari, dan ini harus connect ke internet. Nanti di sini akan banyak suara-suara yang ding, ding, atau suara-suara lain yang berhubungan dengan ding, kayak gitu. Ya, ini sangat membantu banget ketika nanti kalian bikin konten media sosial ataupun untuk bikin film dokumenter, karena film dokumenter juga butuh musik gitu ya. Terus setelah itu di bawahnya ada buat nambahin teks. Nah, untuk pertemuan ini kita akan fokus dulu ke editing videonya. Untuk audio dan teks itu akan dilanjut di pertemuan minggu depan. Oke, sampai situ ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk editing video.
Jadi kalau editing video dokumenter atau film dokumenter itu ada beberapa tahap ya. Tahap pertama namanya raw editing. Kalau raw editing kalian harus urutkan dulu nih videonya mau yang mana, mana yang awal, mana video kedua, mana video akhir. Nah, kalau di sini saya contohnya video awalnya itu video gedung Unicom dari luar baru masuk ke dalamnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti pada saat kalian upload ternyata urutannya masih salah, nah kayak gini tiba-tiba di dalam malah loncat keluar gitu ya. Nah, cara mindahinnya itu gampang, kalian tinggal drag aja si videonya, si footage-nya, terus ini tinggal digeser ke kanan atau ke kiri. Ini gampang banget ya kalau di sini buat mindahin footage-nya. Karena nanti semua videonya itu akan otomatis berpindah. Gitu, ini cuman 2 jadi nggak kelihatan banyak gitu ya. Tapi kalau ada banyak pun ini sangat gampang gitu digunakannya. Nah, lalu untuk memotong video, kita harus klik dulu atau tap dulu si footage mana yang mau dipotong. Nah, cuman di sini nama nama fiturnya, nama toolsnya itu berbeda dengan di CapCut. Kalau di CapCut dengan di Adobe Premiere. Kalau di Adobe Premiere itu namanya di slice itu ya. Pokoknya beda tapi fungsinya sama. Tapi kalau di sini namanya split. Jadi kita bisa membagi 2 atau lebih footage yang ada. Misalkan di sini. Nah, di sini ada gambar pohonnya dulu, lalu dia tilt down ke gedung. Misalkan pengen dipotong nih dari sini. Nah, yang kita geser itu bukan time indicator, tapi si ininya ya, si timeline-nya. Kita geser langsung di gedung, baru klik tools split. Nanti si satu footage itu dia akan terbagi 2 menjadi 2 footage seperti ini. Tandanya dia menjadi 2 footage yang berbeda, di potongan itu akan muncul kotak putih seperti ini, sehingga kita bisa menambahkan transisi, efek transisi. Seperti itu. Atau kalau misalkan mau dikurangi si videonya, durasi videonya, kita juga bisa mainin ripple. Ini sama banget seperti di Adobe Premiere. Misalkan mau sampai sini aja lah. Ini tinggal di drag aja nih. Setiap footage ujung kanan ujung kirinya itu bisa kalian geser-geser. Mau dikurangi dari depan atau kalian juga bisa mengurangi dari belakang. Misalkan di bagian belakang ini kepanjangan misalkan. Ini kalian bisa kurangi beberapa detik. Misalkan jadi 5 detik aja lah biar nggak terlalu panjang. Dan akhirnya nanti videonya jadi 5 detik aja. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti setelah semua footage-nya kalian urutkan, lalu kalian mulai ke fine editing. Fine editing itu kalian mulai mengurangi si videonya kalau misalkan ada yang kelebihan durasinya, ya kayak tadi. Nah, itu tuh mulai masuk ke fine editing. Terus di fine editing juga kalian bisa ngatur si cahayanya. Misalkan kalian bisa pilih filter. Nah, misalkan di sini gampang banget ya, bukan preset namanya tapi filter. Di filter ini kalian bisa pilih banyak kayak mode-mode gambar gitu. Jadi bisa lebih cerah, bisa jadi agak kekuningan, bisa jadi kayak lagi musim panas di sini temanya, atau bisa dreamy. Ini bisa banyak banget, dan kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa search di sini. Ya, namanya itu apa? Misalkan kalian pengen kayak di film Matrix. Nah, kalian bisa cari Matrix. Biasanya nanti ada yang mirip. Oh, misalkan Oppenheimer nih adanya. Nah, kalian bisa pilih seperti Oppenheimer kayak gitu ya. Terus atau mau hitam putih di sini juga ada ya. Jadi tinggal kalian klik aja. Cuman ya sama ya, ini tuh ada beberapa filter yang memang khusus untuk akun yang berbayar. Nah, ketika kalian udah mengaplikasikan, udah milih mau pakai
filter yang mana, nanti di sebelah atasnya sini ada yang namanya apply to all. Apply to all ini tuh digunakan kalau satu video ini mau pakai footage yang sama, mau pakai filter yang sama. Ya, seperti itu. Ini boleh kalian langsung klik apply to all. Kalau udah, kalian tinggal klik checklist atau tab si checklistnya. Nanti semua footage video yang ada di timeline ini akan menggunakan filter yang sama. Itu. Tapi kalau kalian mau mengubah hanya beberapa detail gambar secara spesifik, saran dari saya jangan pakai filter. Ini filternya bisa kalian matikan dulu. Tapi kalian bisa kalian bisa edit. Ini saya delete dulu misalkan ya. Nah, kalian bisa kalian bisa adjust per bagian aja. Di sini lebih spesifik. Kalian bisa adjust brightness-nya. Misalkan ini kalian tambahkan jadi lebih terang atau lebih gelap. Terus ada kontrasnya, ya jadi lebih kontras warnanya atau dikurangi kontrasnya. Juga ada saturation. Nah, ini untuk warnanya bisa kalian bikin lebih gonjreng atau hitam putih. Ya misalkan lagi scene sedih atau lagi scene yang flashback, itu bisa kalian ubah ke hitam putih. Terus di sini ada brilliant. Nah, biasanya kalau mau lebih praktis, kalian bisa pakai brilliant. Brilliant itu biasanya bikin warna dan cahayanya lebih terang atau lebih gelap. Ya, seperti itu. Ini bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan. Tapi kalau memang si video yang kalian ambil itu udah oversaturate, misalkan seperti ini, nah saya sarankan sih diturunin aja, ya nggak apa-apa. Lalu di sini ada sharpen, ada clarity. Clarity ini juga bisa bikin gambar kalian lebih jernih. Lalu ada HSL. HSL itu mirip kayak color balance ya. Jadi kalian bisa menurunkan warna yang ada di video atau naikin warna yang ada di video atau bahkan mengubah si warnanya, hue warnanya. Contohnya untuk warna langit nih. Video yang saya ambil langitnya itu kurang biru. Di sini saya bisa nambahkan warna birunya atau justru menghilangkan warna birunya. Ya, jadi di sini tuh kalian bisa mengatur warnanya jadi lebih keluar atau dikurangi. Nah, misalkan pengen lihat bahwa langit di Unicom itu cerah, ya udah ini saya terangin aja warna birunya. Nah, di sini juga ada warna hue-nya, bisa kalian diatur mau jadi ungu atau agak kehijauan misalkan, itu bisa. Lalu juga lightness-nya ini bisa kalian atur, bisa jadi terang atau jadi gelap. Ini sesuaikan aja dengan konsep. Ya, tapi kalau di film dokumenter sebetulnya ini nggak terlalu dipakai ya, jadi jangan terlalu terlalu diubah gitu. Jadi lebih ke tipis-tipis aja editing warnanya gitu. Nah, itu untuk yang HSL tadi. Lalu selanjutnya di sini ada juga yang mungkin akan kalian sering pakai, itu Grab. Jadi kalau misalkan kalian agak susah mengatur si saturasi dan brightness-nya, saran dari saya kalian atur dari Grab aja. Ini lebih gampang pakainya. Karena si saturasi dan brightness-nya tuh kayak yang udah sepaket gitu di sini. Ya, kayak gitu. Ini lebih mudah dipakainya daripada yang brightness dan kontras karena ini udah mencakupi. Terus ada color wheel juga di sini. Cuman masalahnya color wheel ini tuh kalau dulu bisa ya, tapi kalau sekarang khusus untuk color gradingnya tuh khusus di CapCut desktop. Oke, kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Di sini ada highlight. Highlight ini kalian pakai kalau cahaya di video yang kalian ambil itu terlalu over. Terlalu banyak warna putihnya. Apalagi kalau misalkan lagi ambil footage gambar orang dan si orangnya itu hinyai misalkan ya, terlalu si cahayanya itu langsung kena ke orangnya, biasanya nanti akan mengkilat
entah itu wajahnya, entah itu jidatnya ya. Nah, untuk menguranginya itu kalian turunkan saja si highlightnya. Dia akan menurunkan si kilatan atau hinyainya itu. Jadi biasanya ini lebih aman gitu ya. Ini bisa kalian kurangi. Nah, terus kalau misalkan gambarnya gelap, terutama objeknya yang gelap, jangan kalian naikkan brightness-nya, tapi saran dari saya kalian naikkan si shadow-nya. Tuh, ini tuh biasanya lebih ke objeknya yang diterangkan, nggak keseluruhan gambar. Beda dengan yang brightness. Begitu juga dengan white. Kalau white ini diturunkan warna putihnya. Ya, white, black, ini untuk naikin warna hitam atau nurunin warna hitamnya. Lalu ada temperatur. Di sini kalian bisa bikin si videonya itu lebih dingin atau lebih hangat. Ini silakan kalian gunakan sesuai kebutuhan. Lalu terakhir di sini ada hue. Dan di sini ada beberapa lagi ya, ada banyak, tapi kalau untuk di film dokumenter sebenarnya ini nggak usah dipakai. Ya, itu. Jadi ketika kalian mengaplikasikan satu filter adjustment itu kalian sudah mulai masuk ke fine editing. Itu nggak masalah ya untuk melakukan fine editing di film dokumenter. Baik, mungkin itu aja untuk materi pertama ya. Jadi kalian melakukan fine editing, terus juga satu lagi, kalian juga bisa memilih transisi. Di sini di video atau di footage-nya kalian bisa tambahkan transisi atau animasi. Nah, bedanya kalau transisi itu khusus untuk sambungan antar footage ya, tapi kalau misalkan animasi ini tuh hanya di dalam satu footage-nya aja. Jadi bukan untuk sambungannya. Bisa untuk footage-nya masuk atau footage-nya keluar. Ya, jadi ada fade in misalkan ini kalau di Adobe Premiere ini tuh kayak efek gitu ya. Jadi efeknya transisinya apa, dan di sini enaknya sudah ada video preview-nya. Itu. Cuman yang bikin saya agak kesulitan itu karena di sini ada preview-nya, ada banyak banget. Jadi kadang malah bingung sendiri gitu ya, mau pakai efek yang mana, animasi yang mana gitu. Jadi ini nggak usah terlalu heboh juga kalau untuk film dokumenter, pakai yang basic aja. Jadi nanti di sini juga udah dikasih kategori sama CapCut-nya, kalian tinggal pilih yang basic aja. Tuh, bisa ini yang basic-basic ya, kayak zoom, terus ada tadi fade-nya hilang ya, harusnya fade masuk ke sini sih. Terus ada yang untuk cahaya nih buat yang jadi terang benderang kayak gitu. Ada glitch juga. Ini untuk yang in-nya ketika si videonya itu masuk di awal video. Nah, bisa juga kalian simpan si efeknya itu di akhir video. Ya, seperti itu. Itu paling ya untuk di video awal. Tapi hati-hati karena project kalian selanjutnya itu film dokumenter, untuk penggunaan animasi dan efeknya mungkin jangan terlalu lebay, kecuali kalian bikin konten media sosial. Nah, itu mau bikin media sosial mah pilih efek yang menarik aja, terutama untuk hook gitu ya. Jadi nanti ada beberapa perbedaan treatment antara video yang khusus untuk konten medsos dan video film dokumenter. Ya, oke, seperti itu. Ya, untuk minggu depan kita akan lanjut ke menambah audio dan teks, karena ini wajib ada ya subtitle di film dokumenter. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.